Hey, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama Putra. Teman-teman bisa memanggil saya Dika. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Politeknik Ati Padang, jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati dengan nomor induk mahasiswa 2012032. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang saya bikin sendiri, yaitu tentang cara mencegah penyebaran virus corona, salah satu virus yang saat ini mengancam bumi yang kita cintai ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang poin-poin yang akan kita bahas di dalam presentasi ini. Nah, yang pertama itu asal virus corona, yang kedua penyebaran virus corona, yang ketiga, ciri-ciri manusia yang terpapar oleh virus corona. Yang keempat, risiko yang ditimbulkan oleh virus corona. Dan yang terakhir, pencegahan terhadap virus corona. Semoga teman-teman dapat mendengarkan dan menonton video ini sampai habis. Dan untuk pembahasan yang pertama itu asal virus corona dan penyebaran virus corona, akan kita saksikan langsung penjelasan dari Mr. Corona tersebut. Kepada Mr. dipersilahkan. Hai umat manusia, kenal dengan saya? Ya, tepat, saya adalah COVID-19, atau lebih kalian kenal dengan virus corona. Saya termasuk keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan hingga berat, bahkan kematian. Bagaimana, berbahaya bukan? Saya ditemukan pertama kali di akhir tahun 2019. Saya ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, dari satu kota, dari satu provinsi, hingga meluas ke antero semua dunia. Saya sendiri bersumber dari kelelawar, lalu menular ke seluruh umat manusia dengan lajuran penularannya sangat cepat, yaitu 1,4 sampai dengan 2,5. Bagaimana, berbahaya bukan? Saya menular dengan beberapa penyebaran. Yang pertama, penyebaran saya melalui udara. Di sini dimaksudkan saya menyebar melalui partikel-partikel yang ada pada udara. Penyebaran saya terjadi saat seseorang batuk, berbicara, bernafas, dan lain-lain. Maka dari itu, bagi manusia yang nakal, yang keluar tanpa menggunakan penutup atau masker, bersiaplah, saya akan bersarang di tubuh Anda. Bersiaplah. Dan yang kedua, penyebaran melalui permukaan benda yang terkontaminasi. Maksudnya di sini, saya juga bersarang dan hidup pada benda-benda yang mungkin saja sudah terkontaminasi dengan saya. Bagi teruntuk manusia yang masih bandel, yang suka memegang apapun tanpa membersihkan tangan, bersiaplah, Anda akan saya rasuki. Bagaimana, berbahaya bukan? Dan untuk yang ketiga, penyebaran saya melalui fekal, oral, dan darah manusia ataupun hewan. Saya juga terdapat atau hidup di pembuangan yang dilakukan oleh manusia, dan juga darah dari ibu ke anak ataupun dari hewan ke manusia. Bagaimana? Sudah cukup penjelasannya? Apakah saya cukup menyeramkan? Apakah Anda mampu melawan? Saya tak mengenal siapapun, jabatan apapun, mau kaya ataupun miskin, mau tua ataupun muda, maupun anak bayi, balita. Siapapun akan saya sakiti, akan saya sebarkan virus yang sangat berbahaya ini. Maka itu, untuk semua umat manusia yang masih ingin hidup, yang masih ingin panjang umurnya, berpandai-pandailah kalian menjaga kesehatan. Dan jika Anda tidak melaksanakan kebersihan dan hidup dalam kekotoran, tidak mentaati semua protokol yang ada, bersiaplah, nyawa Anda menjadi taruhannya. Saya tidak bercanda, saya serius. Apakah muka saya terlihat seperti bercanda?
Seram ini bukan? Untuk umat manusia, sekali lagi saya ingatkan, saya tegaskan dengan setegas-tegasnya, waspadalah, waspadalah. Ai, i, 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 i. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Apakah kalian memahami ataupun dapat mengetahui dari video langsung yang kita saksikan barusan dari Mr. COVID-19 sendiri? Apakah teman-teman telah mengetahui apa itu corona, dari mana asalnya, dan cara penyebarannya itu di mana saja? Semoga teman-teman dapat mengetahuinya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri manusia yang terpapar virus corona. Agar teman-teman tahu bagaimana sih tipikal ataupun ciri-ciri manusia yang telah terpapar virus corona, agar teman-teman tetap waspada ya. Nah, yang pertama itu demam tinggi. Menurut Dr. Erlina Burhan SPP KMSC PhD dari kelompok kerja atau lebih disingkat Pokja, infeksi pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Sejak awal wabah virus corona, gejala yang paling umum dan banyak pasien alami mencapai 98% ialah demam tinggi di atas 38,5 derajat Celcius. Wow, lumayan tinggi bukan? Nah, bagi teman-teman nih yang mengetahui temannya, saudaranya, sanak familinya, ataupun bahkan keluarga sendiri mengalami demam yang tinggi tersebut, selalu waspada secara dini. Bawalah mereka ke rumah sakit dan cepatlah sedikit menjaga jarak, bukan untuk menjauhi loh, tapi lebih ke arah mencegah penyebaran virus corona ini. Dan untuk yang kedua itu ada batuk dan pilek. Tapi ini bukan batuk dan pilek biasa ya, yang disebabkan oleh flu ataupun karena keseringan mandi hujan. Batuk yang dimaksudkan ini terdapat dalam kategori kemungkinan terinfeksi virus corona adalah batuk yang terlampau sering dalam sejam. Bisa jadi nih teman-teman mengalami batuk 1100 ataupun berapa kali dalam sejam. Umumnya sih batuk kering ini bentuknya dalam bentuk kering terjadi terus menerus secara lebih dari 3 kali 24 jam. Nah, bagi teman-teman yang mengetahui ataupun melihat secara langsung ada saudaranya, temannya, ataupun bahkan keluarganya mengalami batuk seperti ini, cepatlah waspada, menjaga diri ataupun menjaga jarak sedikit ya. Tapi ingat, bukan untuk menjauhi, lebih ke arah waspada saja. Baiklah, untuk yang ketiga itu adalah berkurangnya indera penciuman. Saya rasa saya masih aman ya. Dalam diskusi online bertajuk COVID-19, tantangan dan alternatif solusi berbasis bukti, salah satu ciri-cirinya adalah terpaparnya oleh virus corona adalah berkurangnya fungsi indera penciuman. Tapi ini bukan hanya disebabkan oleh pilek biasa loh, ataupun hidung tersumbat kayak kita keseringan mandi hujan gitu. Contohnya saja kayak gini, bila ada aroma kuat di sekitar, misalnya aroma orang masak rendang ataupun apalah gitu, orang lain bisa menciumnya sedangkan kita tidak. Nah, ini kita bisa menjadikan waspada. Cepat tahu inilah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus corona. Teman-teman harus bisa lebih memahami, mendalami agar teman-teman mengetahui bagaimana sih ciri-ciri manusia terpapar virus corona. Dan yang keempat, berkurangnya indera pengecap. Nah, bagi teman-teman nih yang memiliki mungkin perasaan yang berkurangnya indera pengecap ya, juga bisa dikenali loh sebagai gejala potensial yang bisa muncul tanpa ada gejala lainnya. Perhatikan saja diri sendiri ya. Jika merasa tidak bisa atau berkurangnya kemampuan memilah rasa makanan, padahal makanan yang kita makan tuh enak ya, kayak durian, rendang dan lain-lain, tapi tidak bisa memilah ataupun merasakannya, walaupun hanya makan sekali saja, walaupun hanya berkali-kali kita pun tidak dapat merasakan. Ini juga salah satu contoh ciri-ciri manusia terpapar virus corona. Yang kelima tuh adalah sesak nafas. Sesak nafas ini menjadi salah satu gejala yang serius. Umumnya pasien COVID-19 dalam kasus yang serius akan mengalami pneumonia, yaitu nanah pada paru-paru. Inilah yang bisa menyebabkan pasien COVID-19 serius akan mengalami sesak nafas yang intens dan batuk yang menyakitkan. Duh, tersiksa kali ya. Semoga kita, saya, dan teman-teman yang lainnya tidak mengalami deh gejala-gejala seperti ini. Pandai menjaga diri ya teman. Nah,
Selanjutnya yang keenam, mata merah. Tapi ini bukan efek begadang loh, ataupun menangisi mantan yang telah pergi. Kondisi terbaru yang ditemukan para ilmuwan di Cina temukan pada pasien COVID-19 adalah konjungtivitis, yakni inflamasi atau infeksi yang terdapat pada membran transparan pada mata. Dr. Liang Liang, ilmuwan dari Department of Ophthalmology China, Three George University, Yinchang, China, mengatakan pasien yang memiliki gejala pada mata virus terdeteksi pada air mata pasien tersebut, serta kemungkinan virus corona menyerang area mata pada pasien yang mengidap pneumonia akut. Lebih bisa mengetahui secara detail bagaimana ciri-ciri manusia terpapar virus corona. Nah, yang ketujuh itu ada lelah yang berkepanjangan, bukan lelah efek kerja loh. Menurut sebuah laporan dalam Journal of American Medical Association, sebanyak 98% pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah sakit mengalami demam. Sebanyak 76% sampai 82% mengalami batuk kering, dan sisanya 11% sampai 14% mengalami lemah dan lelah. Nah teman-teman, kan sudah disebutkan nih ciri-ciri tersebut. Jika teman-teman bertemu dengan sesiapa saja yang mengalami gejala tersebut, teman-teman lebih waspada, menjaga diri ataupun menjaga jarak dari mereka. Ingat, bukan menjauhi, tapi menghentikan penularan virus corona agar tidak tersebar secara luas lagi. Baik teman-teman, nah, semoga teman-teman mengetahuinya ya. Namun jika seandainya nih teman-teman sendiri yang mengalami ataupun merasakan gejala-gejala yang telah disebutkan, nah teman-teman harus cepat waspada. Teman-teman harus sigap untuk cepat pergi ke rumah sakit agar teman-teman tidak mengalami gejala yang lebih parah, agar bisa disembuhkan pada gejala awal dan teman-teman bisa hidup sehat kembali seperti semula kala. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah mengerti atau paham dengan gejala-gejala yang merupakan tanda-tanda awalnya terpaparnya virus corona? Baiklah, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu resiko-risiko yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona menyerang saluran pernapasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk ataupun bersin. Makanya teman-teman harus lebih hati-hati, waspada dan sigap. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut, segitiga wajah antara ada yang di wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Nah, berbahaya bukan? Makanya teman-teman lebih hati-hati, lebih sigap, lebih waspada akan diri sendiri. Dikutip dari BBC, pemeriksaan data oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dari 56.000 pasien menunjukkan 6% memiliki gejala kritis seperti gangguan pada paru-paru, septic shock hingga risiko kematian. Makanya teman-teman, ini sangat berbahaya. Cintai nyawamu, jaga kebersihan, dan waspada akan diri sendiri, karena corona ini dapat menyerang hingga berisiko kematian. Sebanyak 14% mengalami gejala berat, yaitu kesulitan bernafas dan sesak nafas, sementara 80% lainnya memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan beberapa memiliki pneumonia. Ya, walaupun hanya sekedar gejala ringan ya, tapi alangkah baiknya kita menghindari agar tidak terkena oleh gejala-gejala tersebut dan terbebas dari resiko penyebaran virus corona dan selalu sehat untuk kedepannya. Cina, sebagai negara pertama yang mendeteksi virus baru ini, mencatat kasus meninggal sebanyak 3.312. Sementara di Indonesia, negara kita sendiri, kasus meninggalnya mencapai 157 menurut data Worldometers. Namun ini akan bertambah seiringan berjalannya waktu jika corona ini tidak dapat dihentikan ataupun vaksinnya belum ditemukan. Tetap stay kesehatan ya teman-teman, agar virus corona ini berhenti penyebarannya dan tidak berlanjut-lanjut, agar cepat terhenti dan tidak mengenai diri kita sendiri ataupun orang lain yang berada di sekitar kita. Tetap waspada teman-teman, jangan sampai kita terkena. Waspadalah, waspadalah.
Baiklah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang cara pencegahan virus corona. Yang namanya risiko, gejala, ataupun yang terkait dengan virus corona pasti ada dong cara pencegahannya agar tidak terkena oleh diri kita sendiri. Yang pertama itu cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air ataupun cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Nah, bagi teman-teman nih yang barusan dari luar, pulang kerja, pulang sekolah, kuliah, ataupun pulang pacaran misalnya, teman-teman haruslah sigap untuk mencuci tangan teman-teman sampai di rumah dengan sabun, air, atau cairan pembersih alkohol. Siapa tahu kan teman-teman baru memegang benda yang entah itu sudah terkontaminasi atau tidak, untuk menghilangkan risiko penyebaran virus corona agar teman-teman pulang dengan aman. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Tapi di sini kita bukan menjauhi loh, bukan untuk takut, bukan untuk mencap orang itu ini corona, tapi hanya sekedar mewaspadai dengan apa yang terjadi di sekitar kita agar penyebaran virus corona dapat terhenti dan tidak mengenai diri kita sendiri. Makanya teman-teman harus lebih sigap dan waspada. Untuk yang ketiga, kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan atau jika ingin keluar rumah. Pembatasan fisik di sini disebutkan jika teman-teman berada di tengah keramaian ataupun jika ingin keluar rumah. Yang namanya manusia pasti suntuk dong, 24 jam selalu di dalam rumah, pasti ingin keluar, entah itu kerja, pergi sekolah, kuliah. Makanya dari itu teman-teman, selangkah dari rumah, alangkah baiknya hidung dan mulut kita itu telah tertutup oleh masker. Yang keempat, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Nah, bagi teman-teman nih yang biasanya kalau saat batuk atau bersin tanpa tutup mulut ataupun hidung yang hanya melepaskan gitu, alangkah baiknya untuk saat pandemi ini semuanya harus dikontrol, termasuk juga untuk batuk dan bersin. Alangkah baiknya saat kita merasa batuk dan bersin, tutuplah hidung dan mulut kita. Dan yang kelima, jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segeralah cari bantuan medis. Apabila teman-teman mengalami ini, alangkah baiknya teman-teman langsung mencari bantuan medis ataupun langsung ke rumah sakit agar teman-teman tidak mengenai gejala tersebut. Nah, sampai di sini saja presentasi yang saya berikan. Semoga teman-teman dapat mengetahui, memahami apa saja sih yang berkaitan dengan virus corona, dari gejala-gejala yang dialami, risiko yang ditimbulkan, dan cara pencegahannya, agar teman-teman dapat mengetahui dan mewaspadai akan corona. Stay safety, agar teman-teman tidak mengenai atau terkontaminasi dengan virus corona. Saya tutup presentasi ini dengan sebuah pantun, ikan hiu makan biji selasi. Terima kasih.